好，同学们，大家早上好。大家都用餐了吗？Teman-teman sudah pada sarapan? 大家这个星期过得怎么样？Teman-teman, apa kabarnya minggu ini？我希望大家都很健康，一家人快快乐乐。saya berharap ya teman-teman semuanya sehat selalu, sekeluarga selalu happy ya. 好，ya ada yang sudah respon ya. Jennifer 呀，我吃餐面，我用餐面。餐面是什么？是不是吃面？Apakah makan mie maksudnya? Oh, Jilina ya, 吃面包。好的呀，udah banyak kan sudah pada sarapan。好的，谢谢同学们的反应，Thank you buat responnya。我们看看上星期我们到哪儿了啊？Minggu lalu sampai di mana? Oke, 谢谢ada doa-doa dari teman-teman semua ya，谢谢 Liana juga。Ya，对，最重要就是我们都健健康康ya。Paling penting itu sekarang apa satu keluarga kita sehat semua ya。OK，好，我们看一下，上星期呢是到哪了？哦，我记得是到了那个语法，对吗？sampai di grammar ya。好，等一下，saya buka dulu modulnya。好，大家可以看一下我们的教材。teman-teman boleh lihat ke modulnya kita。我看一下是第几页，saya lihat dulu ya halaman berapa。halaman 11 ya。好，谢谢 Ibu Tata。halaman 11是到了第三部分呀，bagian ketiga ya。format ketiga。好，谢谢 Ibu Rina 呀。好，我们看一下，还是谈着有关着的用法，masih bahas tentang penggunaan 着。Jadi nanti selesai kita bahas ini, murid-murid yang hari Jumat itu banyak yang kasih saya kalimat ya. Nah, dari kalimat itu saya belajar satu hal bahwa saya perlu ringkasin ke teman-teman sama kasih checklist ya. Checklist dalam arti begitu teman-teman bikin kalimat, di checklist dulu. Apakah kalimat ini masuk ke kriteria yang saya kasih? Baru teman-teman pakaikan ce. Jadi nggak semua kalimat kita pakai ce ya. Karena dari kalimat yang masuk, banyak kan yang harusnya nggak usah pakai ce, diganti pakai ce. Jadinya malah kurang tepat gitu ya. Nah, jadi itu yang menginspirasi saya membuatkan checklist. Nanti sesudah kita bahas selesai format ini, mungkin saya bahas sedikit tentang checklistnya ya. Oke, 我们看一下第三部分 bagian ketiga. Teman-teman boleh buka halaman 11, 第11页 halaman 11. Ini partikel, dia partikel yang ditaruh di belakang kata kerja. Terus yang pertama patokannya adalah dia melukiskan kondisi yang sedang berlangsung, ya, sedang dilakukan saat itu, sedang berlangsung, dan kita mau memberikan penekanan ke orang bahwa memang on progress. Makanya ada satu istilah di dalam, mungkin di halaman berikutnya nanti teman-teman bisa lihat continuous state. State itu kondisi gitu ya. Continuous itu berlangsung. Jadi begitu kita lagi kasih tahu orang, kita berharap orang yang dengar pun tahu bahwa kita sedang melakukan itu. Itu satu syarat pertama, ya. Berarti dia adalah kondisi yang sedang berlangsung saat itu. Itu satu ya, kayak bahasa Inggrisnya ing ya, verb plus ing. Tapi nggak semua ya, nggak bisa langsung kita ya udah ing semua kita taruhin ce, ya pusing. Makanya saya kasih checklist. Terus hal kedua adalah kita mau mendeskripsikan sesuatu seolah-olah itu jadi video yang ditonton oleh si pendengar. Itu pakai ce. Ya, misalnya teman-teman lagi ceritain story, kemarin saya kenapa-kenapa ya, lagi hujan, bla bla bla, misalnya contoh. Nah, untuk membuat cerita itu menjadi hidup,
teman-teman perlu tambahkan beberapa ce di dalam kalimat deskripsinya teman-teman. Itu 2 syarat basic. Jadi kalau kalimat yang misalnya tahun lalu saya berwisata bla bla bla, itu nggak masuk. Maksud saya checklistnya itu seperti itu. Jadi teman-teman perlu, oh iya ada 2 checklist, 2 peraturan yang harus diperhatikan ketika saya mau pakai ce. Nah begitu muncul kalimat, tahun lalu saya pergi ke Bali. Masuk nggak teman-teman? Saya tunggu responnya dulu ya. Supaya tahu kenapa checklist. Iya, tidak masuk. Tahun lalu saya berwisata di Bali, contoh ya, titik. Habis itu kan kita kasih tahu orang dong, kita berwisata di Bali, titik. Nanti begitu teman-teman pengen menggambarkan bahwa di Bali itu kita ngapain gitu ya. Nah, ini yang akan jadi telling story yang kita ngapain itu supaya si pendengar, oh, ada putaran video di dalam pikirannya si pendengar, maka itu kalimat akan kita pakai ce. Itu maksudnya. Ya, masuk ke kriteria kedua. Jadi kriteria basic yang saya bilang itu, 2 itu maksudnya ya. Oke, kita lihat dulu format ketiga. Format ketiga kemarin belum bahas sama sekali ya. Ada yang sudah, ada yang hai Mei. Udah, kalau gitu nggak apa-apa ya. Saya ulang sedikit tentang format yang ketiga. Mungkin buru-buru kali ya, karena mepet waktu kali. Oke, 好，没关系。那我们再看一下第三部分。Kita lihat ulang yang ketiga. Ini juga salah satu checklist teman-teman ya. Begitu ada 2 verb dalam kalimatnya teman-teman. Cuma memang saya pahami gitu ya. Bahasa Indonesia sama bahasa Mandarin itu cara pengungkapannya memang berbeda. Nggak persis bisa ditranslate satu kata by satu kata. Itu kenapa saya bilang teman-teman perlu mempelajari cara mereka menyatakan sesuatu. Itu ya. Nah, kalau misalnya 2 verb ini, teman-teman bisa lihat sebentar, saya lingkari. Dia ada verb 1 sama verb 2. Ini verb 2 ya, kurang ketikan. Verb 2. Nah, verb 1 ini adalah statif. Statif kemarin kita sudah bahas ya. Kata kerja yang dia tuh diam. Cuman misalnya duduk, berdiri, dia nggak ngapa-ngapain lagi, stay di tempat, itu namanya statif ya. Terus kalau aktif itu karena dia berkelanjutan ya, continuous gitu ya, berkelanjutan. Maka verb 1 dan verb 2 ada 2 verb dalam satu kalimat itu. Nah, mungkin lebih lebih jelasnya kita lihat ke contoh kalimat. Memang artinya sambil gitu ya. Sambil sebenarnya di bahasa Mandarin ada ipien yomeo. Saya pernah ajarin teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nggak mau nggak mau pusing, sebenarnya boleh pakai ipien. Cuma begitu kata kerja itu dia statif, dia tetap butuh ce gitu ya. Nanti saya kasih contoh. Oke, nomor 1 kita boleh lihat 他们站着聊天. Mereka sambil berdiri sambil ngobrol gitu ya, berdiri sambil ngobrol. Jadi teman-teman kalau begitu kita dapat kalimat ini kita tahu oh berarti mereka berdiri dan ngobrol. Si audiens juga kebayang di dalam pikirannya bahwa oh berdiri sambil ngomong ya, 站着聊天. Oke, ada pop up chat ya. Untuk materi modulnya ada di link kelas. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa bantu, boleh. Kalau enggak nanti langsung minta ke ketua kelas ya. Siapa tadi namanya? Julia ya. Jadi materinya ada di ruang kelas di grup WA. Oke. Nah, tadi saya bahas sampai 他们站着聊天, mereka berdiri sambil ngobrol. Berdirinya yang statif. Enggak, maksudnya berdiri doang, enggak pindah-pindah, enggak gerak-gerak. Tapi liautiannya yang aktif ya, yang continuous, dilakukan terus gitu maksudnya ya. Jadi verb yang kedua ini yang berkelanjutan. Berkelanjutan, itu satu ya. Oke, terus saya lanjut. Mungkin teman-teman berpikir, aduh Laoshi pusing banget ya. Mendingan pakai ipien, saya nggak perlu pakai ce. Nah, kabar gimana ya? Jadi gini,
tetap kalau kata kerja statif, dia butuh ce, teman-teman ya. Misalnya contoh, Laoshi, untuk kalimat pertama, boleh nggak saya nggak usah pakai 站着聊天? Saya pakai ipian-ipian untuk menghindari ce. Si cannya perlu ce, tetap. Ya, jadi 他们一边站着一边聊天, tetap si can butuh ce. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya mau nggak mau dihafalin patokannya. Patokannya adalah kata kerjanya statif. Statif adalah si subjek yang melakukan ini dia stay di tempat, nggak bergerak-bergerak. Dan kabar baiknya adalah kata kerjanya itu nggak semua kata kerja ya. Kata kerjanya itu tertentu. Nanti di list checklist nanti mungkin saya kasih beberapa supaya teman-teman ada patokan ya. Jadi ada 站着,坐着,躺着, nah, 笑着. Yang ini udah muncul banyak sebenarnya ya. Nah, kita bahas tadi yang kalimat yang saya bilang pakai ipian-ipian tetap butuh ce itu mau ditulis. Jadi boleh ya, misalnya teman-teman bilang, Laoshi saya pakai ipian aja lah gitu ya, tapi tetap butuh ce ya teman-teman ya. Kalau saya tulisin, 这样子吧，等一下啊，teman-teman tunggu sebentar, saya share satu lagi ya, biar nanti enak teman-teman screenshotnya. 好，我们看一下啊，tadi yang saya kasih contoh, 他们一边 sambil ya sambil kita ada kosakata sambil atau pien, kadang-kadang orang singkat ya, pien i-nya dibuang boleh sama ya, i pien tadi apa, 站着 berdiri, i pien 聊天. Terus teman-teman masih ingat gak ya, di minggu lalu atau di kelas Jumat ya, yang saya bilang kalau kayak gini malah perlu banget kita pakai ipian di kelas ini, bukan? Bukan, oke. Kalau gitu mungkin saya nggak usah singgung ya, supaya nggak terlalu nambah, terlalu banyak overload nanti. Ini dulu ya, jadi begitu teman-teman berpikir, sudahlah saya lari dari ce. Tetap dia butuh ce teman-teman ya untuk kata kerja statif ya, dia nggak bisa ipian chan, ipian liaotian, dia agak sedikit ada kekurangan, makanya butuh ce si partikel ini. Oke, itu satu ya. Nah, terus kita lanjut ke kalimat berikutnya. 同学们等一下啊，我试试看做这个，saya coba buka dulu materi kita di tempat lain. Oh, 应该可以的，harusnya bisa ya. Saya 高兴了，ternyata bisa ya. Jadi nanti tinggal bolak-balik. Oke, ya ini tinggal saya clear saja. 好，大家再看一下 yang bagian ketiga ya. Tadi baru kalimat pertama, 他们站着聊天, silakan. 他们一边站着一边聊天 juga silakan. Dua-dua artinya sama ya. Oke, kita lanjut kalimat kedua. 孩子躺着玩手机. 躺着玩手机 ini adalah kalimat yang sehari-hari kepake. Berbaring sambil ngapain. Nah, teman-teman boleh highlight. Kalau misalnya lagi ngomong berbaring sambil nonton TV, berbaring sambil baca buku, kudu harus pakai 躺着 ngapain ya. 躺着聊天, 躺着看电视, 躺着聊天, sambil baring sambil ngobrol. 躺着打电话, bisa nggak? Sambil baring sambil nelfon, ya kan ya. 躺着看书, sambil baring sambil baca buku. Itu maksud saya. Jadi teman-teman dapat sedikit trik.
Oh, berbaring sambil ngapain? Saya ingat kata-kata laoshi ya, pakai tangzhe, terus kata kerjanya apa? Sampai sini oke? Ya, jadi patokannya bisa dihafal. Karena memang akan ngomongnya seperti itu ya, tangzhe ngapain ya, berbaring sambil ngapain. Ya, tangzhe 吃饭. Iya, bahasanya berbaring sambil makan mungkin karena orangnya sakit atau apa ya. Seperti itu ya, 躺着吃饭. 可以, Pak Charles. Jadi yang penting formatnya benar ya. Maksud saya berbaring sambil ngapain, begitu teman-teman keingat berbaring sambil ngapain, ingatlah kata-kata saya bahwa 躺着, terus ngapainnya. Ngapainnya tinggal teman-teman translate ke bahasa Mandarin. Sampai sini oke? 躺着看电脑, ya betul. Berbaring sambil liatin komputer ya. Misalnya contoh gitulah ya. Jadi dan itu memang nggak bagus kan ya. Biasanya orang tua bilang nanti matanya rusak. Bisa 别躺着看书, jangan apa baring sambil baca buku. 对眼睛不好, terhadap mata tidak baik misalnya contoh ya. Kayak gitu. 躺着 ngapain ya? Berbaring sambil kata kerja yang lain ya, ngapain. Nomor 2 oke. Jadi teman-teman dapat satu patokannya. 再来是第三，妹妹微笑着说，微笑itu senyum ya. 妹妹微笑着说, adik perempuan dengan senyum berkata. Senyum berkata. Sama ya, kalau teman-teman mau ganti ke 一边 dia tetap butuh 着 ya. 一边微笑着一边说不客气, sama dia butuh 着. 微笑着 itu tersenyum ya. Jadi kalau begitu teman-teman nanti ada kalimat misalnya ya. 老师 sambil tersenyum menjelaskan. Nah, sambil tersenyum menjelaskan. Sudah tanda-tanda perlu pakai 微笑着. Mungkin itu membantu teman-teman ya. Nanti ada kalimat-kalimat seperti itu, silakan ditranslate-nya seperti itu. 老师微笑着解释. 老师微笑着解释, 解释 itu menjelaskan ya. Hanyu语法, grammar bahasa Mandarin contoh ya. Mungkin saya balik ke sini ya. 比如说 kita lihat 老师微笑着. 这yang partikel yang kita pelajari. 解释 menjelaskan. 我们学过这个词吗? Sudah belajar kosakata ini? 汉语语法. Hanyu 语法 adalah grammar bahasa Mandarin ya. 学过吗? 解释 harusnya sudah ya. 语法 ini grammar. Bagi teman-teman yang baru join, masih di kelas kan ya. Nanti tadi ada Pak Charles yang bantu share modul. Silakan di-download dulu, ikutin dulu. Ini sudah modul keempat ya. Mungkin sedikit berasa kayak ada gap gitu ya. Gak apa-apa, ikutin dulu. Nanti sesuai rencana panjang, kita akan ulang dari basic awal. Jadi ikutin dulu ya. Paling saya cuma bisa bilang ikutin dulu. Agak ngeblank mungkin iya, saya paham, tapi anggap dapat kosakata dulu ya. Ya, 老师微笑着解释汉语法. 老师 dengan tersenyum menjelaskan grammar bahasa Mandarin. Ya, jadi semoga teman-teman sudah dapat sedikit bocoran ya. Kalau kita bilang mau ujian ada bocoran kayak tadi. 站着,坐着 ya, selalu kita ulang-ulang. Terus ada 躺着. Ada 微笑着 ya. Nanti saya kasih yang lain lagi di poin-poin tips checklist ya. Oke. 这个好了吗? Ini sudah. 微笑 ini tersenyum ya. Oke, 好. 谢谢 Ibu Tata. Yang lainnya gimana? Sudah? Saya boleh lanjut. 好. 我们再继续, kita lanjut ya. Format keempat. Kalau di modul kan memang saya lebih ke format ya. Jadi saya kasih format kalimat yang pakai ce itu selalu begini. Nah, karena banyak
contoh kalimat dari teman-teman, saya paham. Oh, teman-teman belum dapat ya. Kira-kira kapan sih pakai ce? Makanya saya ringkasin kayak gitulah ya. Oke, yang keempat itu adalah zhengzai. Zhengzai itu atau zheng atau zai. Boleh ya. Jadi ini mungkin kalau di pininnya teman-teman nggak kelihatan. Nah, ini maksud saya. Jadi boleh pakai zhengzai, boleh pakai zheng, boleh pakai zai. Terus diikutin dengan verb, kata kerja, diikutin dengan ce. Habis itu plus misalnya teman-teman mau tambahin noun, kata benda, baru ne. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat contoh kalimat. 大家正在看着比赛直播呢。Semuanya ya, Taja itu semua orang sedang nonton live siaran pertandingan. Kayak 现在 sekarang 大家有没有看冬奥会 Winter Olympics yang diadakan di China? Kalau teman-teman yang hobi dan suka, nah itu berarti mungkin bisa nonton yang live-nya misalnya ya. Lagi live di China, kita buka dan nonton, itu maksudnya ya. 大家正在看着比赛直播呢。Semua orang sedang nonton live siaran pertandingan. Bisai pertandingan, 直播itu adalah siaran langsung. Masih ingat 直 itu adalah dari 一直 terus. 播 itu adalah broadcast ya. 直播 jadinya siaran langsung ya. Oke, 比赛直播呢. Yang titik-titik apa? Noun atau ya noun, Pak. Titik-titiknya ini rata-rata sih pasti kata benda. Ya, pasti. Karena depan ini sudah ada verb. Ya. Nah, kalau misalnya titik-titik ini kenapa saya tidak terlalu tekankan? Kadang-kadang orang dia nggak pakai noun. Contoh ya, 我站着呢，我正在站着呢. Ya, misalnya contoh, teman-teman telepon saya. Terus saya tahu ya, teman-teman mau ngarahin saya untuk bikin, misalnya teman-teman adalah pelatih olahraga gitu ya, atau pelatih yoga. Terus kita karena pandemi yang nggak bisa ketemu, saya telepon teman-teman dong, pelatih yoga gitu ya. Nah teman-teman bilang, oke langsung berdiri ya gitu ya. Nah kan teman-teman kalau kelihatan saya berdiri apa enggak karena ditelepon. Maka saya penekanan ke orang yang dengar bahwa saya sedang berdiri. Nah, 我正在站着呢. 我正在站着呢. Nggak pakai noun, karena memang 站着, 站-nya udah nggak usah noun gitu ya, seperti itu. Makanya dia cuma titik-titik. Nah, noun ini option. Ada yang pakai noun, ini adalah noun. 比赛直播 ini noun-nya. Siaran langsung pertandingan. Itu ya. Oke ya, semoga kejawab. 大家正在看着比赛直播呢. Terus yang kedua, 妈妈正等着你呢. Mama sedang nungguin kamu. 快点, cepatan. Ini juga dia pakai noun. Ni-nya adalah noun. Benda. Benda ini termasuk orang, benda gitu ya, noun-nya ya. Noun-nya bisa kata ganti orang, 你,他,我们, 等等, dan lain-lain. Mama 正等着你呢. Jadi penekanan banget bahwa mama tungguin kamu tuh. Cepetan gitu ya. 快点, cepetan. Sampai sini oke. Jadi kalau teman-teman ada pakai 正在 atau 正 atau 在, silakan pakai neng di belakang. Rata-rata begitu. Supaya nggak terlalu kaku, terus lebih dapat expression-nya ya. Oke. Mama 正等着你呢. 快点. Sampai sini oke? Format keempat. 好，那我们再继续, kita lanjut dulu ya. Oh ya, masih ada satu lagi contoh kalimat untuk format keempat adalah 我来的时候pada saat saya datang, 他正在吃着冰淇淋呢. 冰淇淋 ini adalah es krim ya. 他正在吃着冰淇淋呢. Pada saat saya datang, dia sedang makan es krim. Ya, jadi kita mau kasih tahu orang bahwa pada saat saya datang dia sedang makan es krim. 他正在吃着冰淇淋呢. 现在还吃, sekarang masih makan. Berarti es krimnya masih banyak gitu ya. Dari saat saya datang mungkin ibaratnya saya datang udah sejam yang lalu gitu ya. Dia memang sedang makan es krim. Terus 现在还吃啊?
sekarang masih makan, berarti es krimnya udah sejam yang lalu dia makan terus. Misal contoh-contoh ya, ini contoh misalnya ya. Jadi dia bilang, oh saya pada saat saya datang dia sedang makan es krim loh. Nah, oke ya. 我来的时候，他正在吃着冰淇淋呢。Sampai sini oke. Untuk format yang ketiga, pakai 正在tambah kata kerja, tambah ce, tambah kata benda kalau ada, tambah ne. 好了, untuk format yang keempat, contoh kalimatnya yang ketiga. Kalau sudah, saya lanjut ke yang kelima ya. Yang kelima itu apa namanya? Menyatakan kondisi atau kata kerja yang sedang berlangsung saat itu, seperti pemutaran video. Ini yang tadi saya bilang syarat basic ya. Kalau pakai ce, di mana kita mau melukiskan sesuatu. Melukiskan kondisi ruang kantor kita. Melukiskan kondisi atau desain gitu ya dari kamar tidur kita, dari rumah kita, itu silakan ada pakai ce supaya yang dengar berasa seolah ada pemutaran video di depan mata dia. Ya, kayak gitu. Nah, saya lanjut. Ya, ini ada sedikit tips ya buat teman-teman. Kata kerja yang menunjukkan arah tidak boleh menggunakan ce. Kata kerja yang menunjukkan arah itu seperti apa, teman-teman? Contohnya apa? Kata kerja yang menunjukkan arah. Contohnya cu, contohnya lai. Ini kata kerja. Tapi kata kerja arah ya. Cu pergi, lai datang. Ini selama-lamanya tidak akan pakai ce. 永远都不会 ya. Tidak akan pernah dia disandingkan dengan ce. Oke. 再来是 arah ibu. Kalau zhou itu kata kerja ya. Oke. Arah itu pergi. Pergi itu maksudnya ada arah tujuan yang dituju gitu loh ya. Pergi, lai datang ya. Ada dua kata kerja ini yang dia tidak bolehin pakai ce. Oke, kita lihat contoh kalimat. 孩子们在操场上跑着跳着很开心. Anak-anak di lapangan gitu ya, 在操场上 di lapangan. Terus kita mau lukiskan kepada orang yang dengar satu video gambaran si anak-anak itu ngapain gitu ya di lapangan. Oh, mereka ternyata melakukan 跑着跳着很开心 ya, mereka berlari, melompat dan sangat senang. Kurang lapangan. Oh iya, di bahasa Indonesia-nya translate-nya anak-anak berlari, melompat di lapangan dan sangat senang. Ada di lapangannya ya. Oke. 孩子们在操场上跑着跳着很开心, sangat senang. Jadi kalau begitu orang dengar kalimat ini, mereka akan tahu, oh anak-anak di lapangan itu ternyata bermain dengan sangat senang karena mereka bisa lompat-lompat, juga bisa berlari ya. Kayak gitu. Kita lanjut yang kedua. 教室里还亮着灯. 教室里还亮着灯. Ini juga sehari-hari kepake. Begitu teman-teman mau bilang sesuatu masih nyala. TV masih nyala, AC masih nyala, terus komputer masih nyala, apalagi ya, barang elektronik ya, kipas masih nyala, lampu masih nyala, silakan ada pakai ce. Itu perlu teman-teman highlight ya. Oke, 教室里 di dalam ruangan kelas, 还亮着灯 masih nyala lampunya. Kalau kita translate seperti itu. Tapi kalau bahasa Mandarin perlu kembali lagi ke format adalah verb plus ce plus noun. Teman-teman bisa lihat liang di sini jadi kata kerja. Nyalain, nyala ya. Ce-nya adalah verb yang kita pelajari, teng adalah bendanya. 教室里还亮着灯. Di lampu di ruang kelas masih menyala kalau bahasa Indonesianya ya. Tapi format untuk bahasa Mandarinnya seperti ini ya. 教室里还亮着灯, masih nyala lampunya.
OK，第二、第三，我们再看一下第三yang ketiga，你穿着毛衣不热吗？Kamu berpakaian ya, 穿着 mungkin kemarin kita bahas di format pertama, orang kalau sedang berpakaian, pakaiannya sudah dipakai sama dia di badan, maka silakan teman-teman pakai 着 itu satu, ya kan ya. Jadi 他穿着红色的毛衣 yang minggu lalu misalnya contoh ya, dia memakai sebuah sweater warna merah, 红色的毛衣. Benar masih ingat yang format pertama? Jadi teman-teman langsung bisa ke connect sama checklist nggak? Oh iya, mendeskripsikan sesuatu bahwa baju sweater yang dipakai oleh dia itu warna merah, kayak gitu. Sama kondisinya memang sudah terpakai. Sampai sini oke? Untuk contoh kalimat yang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah dia tanya ya, 你穿着毛衣不热吗? Kamu pakai sweater itu nggak panas ya? Berarti kondisi orangnya memang sudah terpakai sweater itu dan sedang berlangsung ketika kita tanyain. Kamu pakai sweater ini misalnya Indonesia ya. Indonesia lagi 33 derajat gitu ya. Nggak panas ya. Kayak gitu contoh ya. Misalnya ya. Kita heran kok dia pakai sweater sih gitu ya. Oke. Terus yang keempat, 手机关着. Ini adalah kata-kata yang sering kita pakai ya. Handphonenya tidak aktif. 手机关着，我不知道他去哪儿了. Ya, saya nggak tahu dia kemana. 手机关着，关itu tutup. Tapi dipakai juga untuk elektronik ya. Kalau kita bilang nyalain lampu adalah kosakata nomor 2. Berarti kalau kita mau bilang suruh orang nyalain lampu gimana? Perintah ya, perintah belum terjadi. Nyalakan lampu. Kita akan bilang 亮灯 atau 开灯. Boleh. Ya, ini mungkin penting juga kalau teman-teman lagi kemana gitu ya, terus orangnya cuma bisa dengar bahasa Mandarin gitu, maka teman-teman kudu harus kuasain dua kosakata ini ya. 亮灯 artinya nyalain lampu, 开灯 juga nyalain lampu, sama. Nah, lawan katanya adalah 关灯 matiin lampu, 关手机 关上手机. Biasanya kita suka tambahin 上 boleh ya. 关上灯, 关上手机. Artinya matiin lampu, matiin handphone. Misalnya lagi mau meeting ya udah tolong semuanya handphone dimatiin. Contoh ya, handphonenya harus di nonaktifkan. Maka kita akan bilang 请大家关上手机. 我们要飞往, misalnya kita mau terbang kemana ya, di pesawat disuruh matiin handphone, contoh. Oke, 手机关着 berarti kondisi yang berlangsung di mana handphonenya tidak aktif. Sampai saat kita ngomong pun handphonenya tidak aktif. Itu namanya kondisi yang berlangsung. Ya, sampai sini oke? Nomor 4, saya terlalu cepatkah? Enggak, oke. 好，那我们再继续, kita lanjut ya. Yang penting teman-teman dapat poin-poin apa ya, highlight sama checklistnya ya. Jadi enggak cuma kalimatnya banyak, tapi teman-teman paham bagaimana cara menggunakannya. Oke, saya lanjut lagi. 手机关着, udah ya, handphonenya tidak aktif. Nah, kita lihat nomor 5, 门开着. Nah, pintu buka tutup juga pakai ini ya. Jadi buka, kai, tutup, kuan, kepakai. Untuk pintu, untuk barang elektronik, silakan dipakai. Mereka pakai kata kerja yang sama ya. 门开着, pintu terbuka. 但我进去看看, tetapi, 但 ini 但是, tetapi, 我进去看看, saya masuk untuk lihat-lihat, 没有人, tidak ada orang. 但我进去看看, 没有人, tidak ada orang. Pintunya kebuka. Saya pikir pasti ada orang ya kalau pintu kebuka. Begitu saya masuk, saya lihat, nggak ada orang. Misalnya contoh gitu ya. 门开着. Oke, 再来是第6, yang keenam. 第
店门关着，店门itu pintu toko tertutup. 我给店老板打个电话，saya menelpon kepada bosnya toko ya，问他今天营业吗？Tanya dia hari ini buka toko nggak? 老师，营业 ini kata baru ya, kosakata baru. Iya, betul. 营业 ini adalah kata formal. Ketika kita bilang buka toko atau operation beroperasi gitu ya. Nah, saya kasih contoh. Kalau teman-teman bilang, Laoshi yang simple aja. Saya bilang, 今天开店吗? Boleh nggak? Buka toko nggak? Boleh. Itu kata-kata sehari-hari gitu ya. Kayak kita bilang, bahasa pasar, 开店, 可以, buka toko. Oke. Nah, kalau 营业, ini contoh gini. Misalnya teman-teman ke satu toko obat gitu ya, misalnya udah ke jauh-jauh ke sini, kadang-kadang misalnya mau beli obat yang bagus gitu ya. Nah, di toko obat ini pas datang nggak buka. Terus di luarnya itu ditempelin label dan ditulis bahasa Mandarin. Misalnya contoh ya, atau teman-teman di bawah ada bahasa Inggrisnya namanya operation time ya. Berarti di bahasa Mandarinnya dia akan tulis 营业时间 operational time ya. Kayak gitulah ya kira-kira ya. Jadi atau working time, kadang-kadang orang tulisnya gitu ya. Nah, 营业时间itu. 营业 business hours ya, betul. Banyak ya. Jadi kita tahu berarti bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya. Misalnya 营业时间早上8点到晚上8点. Misalnya contoh ya, pagi jam 8 sampai malam jam 8 ya. Business hours. Jam buka toko maksudnya ya. Cuma ini formal. Teman-teman kalau tulis di situ pengumuman segala macam, mereka akan pakai 营业. 营业时间. Business hours. Jam buka toko maksudnya ya. Kalau 营业 ini bahasa yang lebih formal. Kalau teman-teman nggak mau pakai 营业, pakai 开店也可以, buka toko. 问他今天开店吗? Tanya dia hari ini buka toko nggak? Boleh ya. Oke. 好了吗? Sudah beres untuk yang bagian kelima. Oke, saya tunggu teman-teman screenshot dulu ya. Ibu Ana, grand opening. Grand opening, 我们说开幕. Ya, tergantung apa. 开幕 itu grand opening. Tinggal tambahin apa. Misalnya grand opening apa ya. 开幕. 我写在哪儿? Saya tulis di mana ya? Di sini ya, teman-teman ya. 开幕. 开幕典礼. Boleh. 典礼 itu pestanya gitu ya, 典礼. 开幕典礼. Ini grand opening. Oke, silakan kalau mau dicatat. 开幕典礼. 开nya open. Mu itu adalah sesuatu yang lebih formal lagi ya, sesuatu yang lebih gede cakupannya. 典礼 itu pesta, semacam perayaan. 开幕典礼. Misalnya contoh, 老师，我开了一家餐厅，明天是开幕典礼，你能参加吗? Sampai sini oke? Dapat kalimatnya artinya apa? 老师，我开了一家餐厅，明天是开幕典礼，你能来参加吗？你能参加吗? Artinya? Ya, saya buka sebuah restoran, betul. 我开了一家餐厅, sebuah restoran. 明天是开幕典礼, besok adalah grand opening-nya. 你能来参加吗? Apakah
老师 bisa datang, bisa ikut partisipasi ya. 你能来参加吗？好了吗？ Sudah? Kalau sudah, saya mau ke checklist dulu, baru kita latihan bikin kalimat ya. Jadi lebih oke kayaknya ya. Begitu ada patokan, teman-teman bikin kalimat nggak melenceng kemana-mana. Nah, jadi nggak berasa kok saya bikin kalimat salah ya. Enggak. Kadang-kadang karena teman-teman nggak nggak ngeh patokannya, jadi melebar kemana-mana ya. Semua diganti pakai 这，不可以的，nggak boleh ya. Oke, ini udah. Saya boleh ganti file. Sebentar, 我看一下. Oh, masih ada sedikit. 对不起, saya 看一下. Ada sedikit lagi perbedaan 在 sama 这. 在 itu sebenarnya dia preposisi, teman-teman ya. Terus 在-nya di, benar nggak? Misalnya, 我在家di. Huruf Mandarinnya ini. Preposisi di apa ya. Terus yang kedua dia adalah sedang. Terus yang ketiga adalah, ayo, masih ingat? Haji dema, dulu saya sering ulang-ulang. Ya, ada keberadaan. Jadi keberadaan tuh kayak teman-teman kalau nelpon orang gitu ya, atau kayak saya kalau bisa unmute teman-teman baca, terus tiba-tiba hilang suaranya ya, maka saya akan bilang, Hai Cai Ma, masih ada nggak? Masih ada itu maksudnya masih berada di tempat nggak gitu ya, Hai Cai Ma. Oh, masih, 老师还在. Oh, 我的讯号不好 misalnya ya, 我的网络发生故障 misalnya ya, internet saya ada sedikit gangguan, mungkin sinyalnya kurang bagus. Oke, keberadaan. Nah, sekarang kita akan bahas 在 sama 这. 在 itu sebenarnya yang saya mau bilang dia adalah satu kata yang berdiri sendiri. Sedangkan si 这 adalah partikel. Itu. Jadi memang beda. Itu beda dari secara literasi ya. Jadi 在 adalah kata satu kata yang berdiri sendiri, dia memang punya arti. Sedangkan si 这 itu adalah partikel. Sampai sini oke, teman-teman silakan yang mau catat. Silakan. Nah, kalau misal teman-teman sesuai belajar ini, nah perbedaannya apa, 老师？有点不一样, sedikit berbeda. Oh, oke. Nah, yang pertama kita boleh lihat ya, 我在听音乐. Saya sedang dengar musik. Kalau ada 在, maka teman-teman berasa nggak sih datar, terus apa ya, cuma kayak satu gambar doang gitu ya, nggak ada cerita yang berkontinus gitu ya, berkelanjutan. Jadi 我在听音乐, udah titik. Dan itu datar. Terkesannya ya gitu aja, saya sedang dengar musik. Tapi begitu teman-teman mau kasih tahu orang gitu ya, misalnya saya bilang, Pak Charles, 你在干嘛? Pak Charles lagi ngapain gitu. Nah, Pak Charles itu lagi mau menceritakan kepada saya bahwa Pak Charles-nya mau lagi ngapain gitu ya. Seolah-olah supaya kata-kata Pak Charles itu jadi satu video yang saya bisa bayangkan. Nah, silakan pakai 这. Silakan dipakai 这 ya. Berarti nomor 2, 我听着音乐回复朋友的信息. Saya lagi sedang dengar musik dan sambil balas message-nya si teman. 信息 itu adalah message, pesan. 回复 menjawab. Biasanya disingkat dengan 回. 回 sama 回复 menjawab sama. Balas di situ jadinya ya, bukan pulang. Padahal huruf Mandarinnya sama. 回家的回 一样. 回家 artinya pulang. Huruf Mandarinnya sama teman-teman ya. 回家 ini artinya pulang ke rumah gitu ya. Nah, tapi kalau 回复 balas. 对不起, 才回复你的信息. 才回复 baru balas message-nya kamu. Sampai sini oke? Kalau misalnya ini oke, jadi teman-teman kebayang Ocai itu dia ya sudah kayak deskripsi satu foto, stay, nggak melukiskan video apapun. Tapi begitu teman-teman berasa, saya pengen kasih tahu Laoshi
saya sedang ngapain supaya dia bisa kebayang gitu ya. Saya mau telling story, mendeskripsikan sesuatu. Silakan pakai ce. Oke, sampai sini. 清楚了吗? Sudah lebih jelas. Jadi ini pilihan ya, karena bahasa itu expression. Saya mau kasih lausu cuman ya udah saya sedang dengar musik, nggak mau kasih tahu dia cerita-cerita gimana. Ya sudah pakai kalimat pertama ya, 老师我在听音乐. Begitu ini ya selesai gitu ya, standar titik. Tapi kalau misalnya nomor 2 dia lebih menceritakan. 我听着音乐回复朋友的信息, dan kondisi itu memang sedang berlangsung. Ya, dia memang lagi ketik message sambil dengerin musik. Kalau ini oke, nah mungkin sedikit saya boleh kasih satu contoh lagi perbedaan cai sama ce. Ya, dengan 3 contoh kalimat. Oke, saya balik ke sini. 我看一下啊，我在洗衣服. Nah, titik. Berarti teman-teman tahu, oh ya, si pembicara lagi cuci baju. Si-nya cuci, ifu-nya baju ya. Oh iya, tadi udah sempat screenshot kan yang tadi ya, udah selesai ya. Tadi lupa tanya. Halo mah, nggak ada yang ketinggalan kan? Oke, sambil tunggu teman-teman respon ya. Halo, oke. Nah, saya mau kasih lagi konteks, maksudnya 老师 udahlah, saya yang simpel-simpel ya. 我在洗衣服, 我在吃饭, 我在干嘛 gitu ya. Saya lagi ngapain? Boleh, boleh. Kei. Nah, ini satu simpel ya. 我在洗衣服. Terus 老师, saya mau bilang, misalnya Liana cari saya gitu ya. 老师, 快来. Misalnya kita tinggalnya berdekatan, cuma beda 3 rumah. Terus Liana telepon saya dong, dia bilang, 老师, 快来. 老师, cepat datang. Terus saya juga nggak tahu kenapa dia suruh saya cepat-cepat datang. Nah, saya mau nekanin sama Liana bahwa saya lagi cuci baju dan segera datang. Kan ada tambahannya ya. Misal oke, saya segera datang gitu ya. Dan saya mau mendeskripsikan bahwa saya sedang cuci baju loh, videonya sedang cuci baju. Nah, silakan dipakai ce. Boleh bantu saya ubah kalimat ini jadi ce. Saya sedang. Teman-teman boleh pakai format kalimat keempat. Boleh bantu saya? Ya, masih ketik kali ya. Oke, nggak apa-apa. 我正在洗着衣服呢. Ya, 我正在洗着衣服呢. Saya sedang loh, sedang memang on progress lagi cuci baju. Terus misalnya titik gitu ya, atau koma mungkin boleh juga koma. Terus segera datang ya, 马上来. Misalnya saya bilang ke Maliana di teleponnya, oh, 我正在洗着衣服呢，马上来. Segera datang. Dan Liana yang terima kata-kata saya juga, oh, 老师 benar-benar on progress, mungkin tangannya masih basah lagi angkat telepon bahwa saya lagi cuci baju. Contoh ya. Padahal sekarang cuci baju nggak perlu tangan basah ya, tinggal masukin ke apa si ici ya, mesin cuci ya. Contoh gitulah ya. 我正在洗着衣服呢，马上来, segera datang. Jadi teman-teman tahu, oh berarti kalau saya mau menyatakan lebih mendeskripsikan, lebih supaya kata-kata saya lebih hidup, seolah jadi video, silakan pakai ce. Ini contoh yang kedua. 老师, saya biasa aja lah data pakai yang pertama, boleh nggak? Boleh, 可以. 可以的, boleh ya. Maksud saya perbedaannya itu di situ. Sampai sini oke? Perbedaan pertama dan kedua. Jadi kalau teman-teman lagi makan, terus mau melukiskan makanannya gimana, nah silakan boleh pakai ce ya. 老师, 我正在吃着巴东饭，这家的巴东饭非常非常好吃. Teman-teman lapar? Ya, misalnya, 老师 saya sedang makan nasi padang loh. Terus nasi padang yang ini tuh enak banget ya. Oke, yang bawah. Diulang maksudnya
Kalimat yang mana, Pak Yuki? Ibu Yuki. Ini Bapak apa Ibu ya? Kalimat yang bawah, maksudnya ini ya, yang nomor 2. 我正在洗着衣服呢. Teman-teman lihat format ya, 正在ini sedang, format yang keempat. Sedang, si, mencuci. Ce-nya partikel yang kita barusan belajar. Ifu adalah baju ya. Terus masang lai, oh masang mungkin kata baru. Segera datang, masang lai. Oke. Ya, ini artinya Pak. 我正在洗着衣服呢，马上来. Saya sedang cuci baju ya, Li. Segera datang, maksudnya, ya, pokoknya habis saya selesai ini, saya langsung datang, 马上来. 好了吗? Sampai sini oke? Ya, oke ya. Nah, saya kasih lagi kenapa kita perlu ce gitu ya. Misalnya Pak Charles bilang sama saya, Lalu sekarang kan cuci bajunya tuh pakai mesin cuci gitu ya. Nah, saya mau bilang sama orang yang dengar bahwa saya cuci bajunya sambil berdiri. Teman-teman paham ya? Maksudnya kita mau nyatain lebih tambahan informasi dalam kalimat itu. Saya nyuci bajunya sambil berdiri. Nah, kalau itu perlu banget kudu pakai ce. Boleh bantu saya translate? 我站着洗衣服. Maksudnya gitu ya. Jadi kalau begitu teman-teman bilang, saya mau tambahin informasi ini. Dan ini termasuk dalam checklist yang pakai ce. Nah, maka teman-teman perlu ya, 我站着洗衣服. Orang yang dengar pun tahu, oh, nyuci bajunya sambil berdiri gitu ya. Nah, kalau misalnya yang nomor 1, orang nggak tahu, cuci baju ya cuci baju aja datar, nggak ada informasi lain gitu maksudnya. Makanya butuh ce kayak gitu ya. Oke, 同学们稍等，我的电脑没电了，我拿一下充电。Komputer saya lowbat ya, sebentar saya ambil charger dulu. 好了，sampai di sini dari contoh ketiga kalimat ini, saya rasa 对不起，我很啰嗦. Saya agak cerewet ya. Dari tadi ngulang-ngulang ini ce-nya pakai di apa. 因为有很多句子进来的时候，我都觉得不应该不用用这 gitu ya. Karena ada banyak kalimat yang masuk ke saya, harusnya tidak perlu pakai ce. Jadi teman-teman mungkin sudah punya satu gambaran. Oh, ya udah, batasannya apa gitu ya. Kenapa harus pakai ce? Sampai sini apakah sudah lebih jelas dari sesi-sesi sebelumnya? Yang bingung-bingung atau mungkin kemarin bikin sekalimat ada salah, nggak apa-apa, itu proses. Tapi semoga ini jadi tahu gitu ya batasannya. Oh, saya ini pakai ce apa enggak? Sisi. Semoga kebantu ya. Saya pikirin bagaimana ya supaya cari pembedanya. Oke. 因为我以前学的时候是用感觉. Dulu kita belajarnya itu feeling ya, feeling karena sering nonton kita tahu oh ini konteksnya pakai ce, ini enggak. Karena kalimat dari teman-teman, saya berterima kasih muncullah hari ini bisa saya jelasin ini loh batasannya ya. Oke, kalau ini udah teman-teman izinkan saya buka satu file lagi yang saya kasih hari Jumat ya. Jadi biar seragam semuanya. Hari Jumat itu saya ada kasih checklist. Oh iya, kesimpulan. Nah, 大家可以看一下. Sebenarnya hampir sama ngulang dari yang modul, cuma lebih ditekankan aja ya. Kalau memang udah paham, mungkin saya bisa jelasinnya lebih cepat biar kita bisa masuk ke latihan bikin kalimat. Oke, teman-teman boleh lihat ke ya 2 syarat basic
Teman-teman silakan checklist kalimatnya. Kondisi yang sedang berlangsung, dan yang kedua adalah mendeskripsikan sesuatu kejadian supaya yang dengar seolah-olah melihat sebuah video. Itu ya, dari tadi saya ulang 2 poin ini. Pertama, yang sedang berlangsung, teman-teman boleh lihat lagi. Saya ringkasin yang sering banget teman-teman kepake. Misalnya contoh, kayak contoh gini. Si bos lagi mau beritahu kita sesuatu. Terus si bos itu takut kan kita nggak fokus, nggak perhatian sama apa yang dia ngomongin. Bener nggak? Jadi dari bahasa tubuhnya si bos, dia merasa, saya mau ngomong nih gitu ya. Teman-teman pasti berasa deh kalau misal berhadapan sama orang, di mana orang tersebut mau nyatakan sesuatu, dan dia berharap banget kita fokus. Pernah kan ya kondisi itu? Saya rasa sering ya. Nah, begitu teman-teman lihat bahasa tubuh orang ini begini, maka teman-teman silakan pakai kalimat pertama. 你说吧，我听着. Ya udah, kamu ngomong. Saya dengerin kok. Saya memang on progress. Ya, masuk on progress tuh memang sedang berlangsung, pikiran dan badan saya hadir untuk dengerin kamu. Itu namanya 你说吧，我听着. Sampai sini oke? Kalimat pertama. Nggak usah pakai chat. 我听 gitu ya. Nggak bisa, Pak. Dia gantung. Dia gantung. Karena si ting di sini jadi kata kerja statif. Yang tadi saya tekanin di format ketiga. Saya bilang, kalaupun mau ubah ke ipian, dia tetap butuh si ce. Sama. Ini juga butuh ce. Ini yang nggak bisa dihilangkan. Makanya kenapa saya ringkasin dalam poin-poin. Begitu teman-teman ingat kata-kata saya. Oh ya, Lao Shi bilang ya, kita mau nekanin orang bahwa saya hadir di saat itu, sedang dengerin kamu, nggak kemana-mana pikiran saya, maka silakan teman-teman keluarin kata-kata 我听着. Ya, yes, saya hadir, pikiran saya, badan saya semua hadir di sini untuk dengerin kamu. Itu maksudnya. Ya, 你说吧，我听着. 我听 itu dia agak ngambang dan tidak ngomong begitu, Pak. Jadi tetap harus pakai ce. Kudu harus pakai ce ya. Oke, 你说吧，我听着. Ya, ngomonglah, saya dengerin gitu ya. Nah, terus saya boleh lanjut kalimat berikutnya. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu silakan dipakai 听着，我听着. Kayak saya mau jelasin. Terus apa namanya? Saya kan takut ya teman-teman merasa kecepatan. Saya suka berhenti dulu kan ya. Saya berhenti, saya tungguin. Terus saya bilang, 好了吗? Sudah oke. Terus teman-teman jawab, 好了 gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa buka audio, mungkin teman-teman bisa bilang, 老师继续吧. 我听着. 老师 silakan lanjut ya. 继续 itu silakan lanjut. 我听着, saya dengerin kok gitu ya. Walaupun kita secara virtual begini. Kan saya pasti mesti memastikan teman-teman oke, paham, baru saya lanjut. Kayak gitu ya. 我听着, saya dengerin. Oke, yang kedua, 门开着. Pintu terbuka. Jadi kalau teman-teman merasa, oh berarti dia sebenarnya ada format tertentunya ya. Pintu terbuka, tadi saya ulang lagi. Pintu terbuka, elektronik nyala, AC, komputer segala macam itu nyala, silakan pakai ce. 门开着，手机开着，然后空调开着，空调 itu AC. 空调有没有？没有。Oke, saya boleh tulis ya. 空调 itu AC. 空调开着。空调 AC. 开着 di sini jadi nyala ya, nyala. Kalau 门开着 pintu terbuka. Silakan dicatat beserta artinya ya. 门开着. Jadi teman-teman mungkin dapat satu tips. Oh, kalau barang elektronik atau pintu, jendela terbuka, barang elektronik nyala, silakan pakai verb plus ce. Ini udah satu apa ya, kayak kisi-kisi lah ya. Begitu teman-teman ketemu kondisi ini, silakan pakai kata kerjanya apa dan ce. Termasuk yang di bawah ya, 手机关着 ya, handphonenya
non-aktif ya, tidak aktif, tidak nyala. Guan zhe, guan itu jadi kebalikan dari kai ya, tidak aktif. 所以大家也不能说手机关，nggak bisa. 门开也不可以，nggak bisa. Pintu terbuka, bahasa Indonesia begitu. Teman-teman translate, oh buka kan kai ya, oh men pintu, 门开啊不可以，nggak bisa. Dia kalimatnya nggak lengkap, perlu ada ce kayak gitu. 再来是 di bawahnya lagi 电视开着ya, barang elektronik TV nyala, kai itu nyala di situ jadinya. 电视 itu TV. Kondisinya sedang nyala. Teman-teman ingat video berkelanjutan. Kondisi yang berkelanjutan, sedang berlangsung, atau teman-teman boleh tambahin berkelanjutan. 再来是 berkelanjutan, saya kepikir satu contoh biar teman-teman hafal. Teman-teman misalnya masih berkelanjutan mencintai seseorang. Ya, mungkin ini jadi maksudnya biar gampang hafal lah, berkelanjutan ya. Jadi teman-teman boleh kasih kalimat ke saya. Misal kita mau bilang sama orangnya ya, bahwa saya masih, misalnya kita udah 3 tahun gitu ya, pisah contoh ya, misal pacaran terus pisah, contoh aja ya, supaya teman-teman hafal. Terus kita bilang kita masih berkelanjutan mencintai dia gitu ya, berarti 我还爱着你 pakai 着。Sampai sini mungkin lebih jelas yang artinya berkelanjutan. Udah 3 tahun loh teman-teman ya, tapi hatinya belum berubah misalnya contoh ya. Nah kita boleh bilang, 你知道吗？我还爱着你 gitu ya. Saya masih mencintai kamu. Di translate biasa aja ya, mencintai kamu, masih mencintai kamu. Di situ butuh partikel ce karena adalah berkelanjutan. Nah, sampai sini oke? Ada yang senyum-senyum? Ada yang begitu? Ya, kalau I love you forever berarti 我永远爱你. Kalau Bapak mau nekanin bahwa saya selama-lamanya akan selalu berkelanjutan mencintaimu, berarti silakan 我永远爱着你 ya, 我永远爱着你. Begitu orang yang dengar happy banget Pak, karena dia tahu bahwa cintanya akan berkelanjutan ya. Oke, saya nggak punya tempat untuk tulis ya, izinkan saya untuk ke halaman belakang dulu. Ya. Nah ini, 我永远会爱着你. Ya, bagi yang mau melamar ya, misalnya, oh ya saya siap-siap nih mau lamaran gitu ya. Nah silakan kasih tahu ceweknya gitu ya. 我永远itu selama-lamanya ya, forever. 会 akan, will. Di sini dia artinya akan. 爱着你 ya, udah nggak usah saya jelasin ya. Continue cintanya ya, berkelanjutan. Semoga ini jadi teman-teman hafal. Oh, tahu deh, pokoknya ce itu berkelanjutan ya. Lalu kasih contoh 爱着你 ya. Ini nggak cuman cinta untuk pasangan, ini untuk cinta secara ke orang tua, ke ponakan segala macam boleh ya, silakan dipakai ya. Dan orang yang terima kata-kata ini dia akan happy karena dia tahu cintanya berkelanjutan. Oke. Silakan di screenshot dulu. Ya, saya kepikir apa, saya kasih kalimat apa ya teman-teman ya. Misalnya kayak tadi berkelanjutan, ya sudah saya kepikir, ya udahlah satu konteks ini kayaknya teman-teman bakalan gampang hafal gitu ya. Jadi silakan pakai aije ya. Ya, kelepek-kelepek ya, Ibu ya. Ya, nggak apa-apa ya, sedikit bercanda, sehingga teman-teman nggak terlalu tegang. Terus dapat esensinya ya. Oke, saya boleh lanjut teman-teman, ganti halaman soalnya. 我可以继续吗? Saya boleh lanjut? Oke, kalau gitu saya balik dulu ke ringkasan ini ya. Ini lebih ke ringkasan saya buat teman-teman.
Mungkin sedikit ngulang, tapi semoga membantu. Oke, saya denshi udah. Terus yang kalimat di bawahnya yang tadi kita bikin contoh yaitu 正在 ya. 他正在听着音乐呢. Ya, kondisi sedang berlangsung. Kita penekanan bahwa dia sedang dengerin musik. 好了吗? Ini silakan di screenshot. Ya, pertanyaan dari Melisa, 我永远爱你, boleh nggak, Laoshi? Boleh, Melisa, boleh. Cuman maksud saya, C-nya lebih menekankan si orang yang dengar bahwa, wow, cintanya berkelanjutan. Itu si Melisa ya. Kalau teman-teman mau datar-datar aja, ya udah, 我永远爱你, titik. Ya, boleh, boleh. Nggak apa-apa. Itu cuman expression, ya. Jadi kalau teman-teman lagi mau melamar satu cewek, ya silakan boleh dipakai ya. Nanti ditanya siapa yang ngajarin lausunya. Tapi memang dilaksanakan ya teman-teman ya. Kayak yang mau wedding anniversary, ya silakan. Boleh dikatakan. Karena misalnya udah puluhan tahun, benar nggak? Nah, kan berarti walaupun udah 20 tahun ya, dan cinta kita berkelanjutan, saya akan tetap mencintai kamu berkelanjutan gitu ya, maksudnya berterusan, ya silakan boleh dituliskan ya. Oke, boleh dinyatakan. Silakan ya teman-teman. Yang ini sudah, saya mau lanjut halaman berikutnya. Iya Melisa, mau pakai 我永远爱着你, itu ya yang saya bilang berkelanjutan ya. C-nya di situ menyatakan ini. Yang saya centang. Oke, kalau sudah saya lanjut dulu. Nah, syarat kedua checklistnya adalah 2 verb dalam kalimat. Di mana verb pertama itu adalah stative verb dan dia memang bersifat tambahan, teman-teman. Kata kerja utama adalah verb yang kedua. Contoh ya, saya mungkin masuk ke contoh biar teman-teman tahu maksudnya tambahan dan utama apa ya. Mama 站着说话. Oke. Ngomongnya sambil berdiri. Apa namanya, kita paham bahwa dia melakukan kata kerja utamanya adalah ngomong gitu ya, ngomong. Tapi sambil apa? Sambil berdiri, sambil duduk kah, sambil berbaring kah? Itu maksudnya. 站着,坐着还是躺着? 站着,坐着还是躺着 ya. Ngomongnya itu pakai berdiri atau pakai duduk atau pakai berbaring ya. Nah, itu adalah kata kerja statif dan dia bersifat tambahan. Kata kerja utamanya adalah yang belakang, 说话, atau yang kedua, 弟弟坐着玩游戏, bermain game. Bermain gamenya terus-terusan loh ya, maksudnya bermain gitu ya, aktif, dan kata kerja utama yang mau dinyatakan di situ adalah bermain game. Duduk itu adalah tambahannya untuk memberikan informasi tambahan kepada orang yang dengar bahwa dia main gamenya sambil duduk. Ada juga orang misalnya bermain gamenya sambil berdiri ya. 他站着玩游戏. 他站了1个小时还不累. Ya, dia berdiri 1 jam masih nggak capek ya. 他站着玩游戏. Dia berdiri sambil main game. Misalnya contoh. Itu untuk syarat checklist yang kedua. Saya nggak lama-lama di sini karena ini hampir sama dengan modul ya. Yang penting teman-teman tahu, oh ada 2 verb dalam kalimat. Terus verb pertama itu adalah verb yang untuk sebagai tambahan dan dia adalah statif. Statif di mana sebenarnya clue-cluenya ada ya. 站着,坐着,躺着 atau 笑着, ketawa. Ada clue-cluenya. Semua bentuk-bentuk kalimat, contoh kalimat itu sudah mewakili ya, ada ce. Oke, 再来第三, yang kedua, ada 2 kata kerja dan di mana kata kerja ini murni. Ya, dia hampir-hampir sama dengan yang kedua. Cuman dia murni maksudnya apa? Kita langsung lihat contoh. 他笑着说我真幸福. 笑着说. Kalau ini kata kerja utama karena dia lengkap. 说话, 说 ngomong, 话 kata benda. Kata kerjanya lengkap maksud saya. Ya, ada noun-nya. Hua ini noun. Game ini juga noun. Sampai sini oke? Kalau yang ini, yang checklist yang ketiga adalah teman-teman misalnya bilang, dia dengan ketawa atau tersenyum berkata, 他笑着说我真幸福. Saya sangat bahagia. 真 ini really, sungguh ya. 我真幸福. Jadi kalau teman-teman paham, oh murni kata kerja,
xiao ketawa, shuo ini juga kata kerja yang murni. Artinya nggak ada embel-embel nounnya gitu maksud saya ya. Ta xiao zhe shuo, ta ku zhe shuo, nangis sambil berkata. Berkatanya apa? Kita lanjutin. Itu maksud saya. Dua kata kerja yang murni. Xiao he shuo. Itu butuh di tengah-tengahnya kita selipin ce. Oke, sampai sini untuk halaman kedua. Checklistnya ada 2 gitu ya. 2 dan 3 sudah lebih jelas lagi. Oke. Ya, mungkin masih mencatat. Oh, 可以继续吗? Saya boleh lanjut? 可以, 好. Saya lanjut ya. Contoh yang 2 kata kerja dan kata kerjanya murni. Nah, ini. 妹妹哭着说. Oke, adik perempuan ya, 妹妹 itu adik perempuan, nangis sambil berkata, 对不起, sorry gitu ya. Nangis sambil berkata, sorry, 对不起. Ini kekurangan nada ya, 对不起. Sorry ya. Ci-nya kadang-kadang dibaca nada 5 juga sih teman-teman ya, nggak masalah. 对不起,对不起. 哭着说, yang penting ini, ku nangis, murni kata kerja, 说 ngomong. 笑着回答, 回答 ini juga kata kerja murni, tidak ada noun di sini. 笑着回答. 笑着解释, menjelaskan sambil tersenyum ya. 笑着解释, 解释 itu juga murni kata kerja. 解释. Saya taruh di mana ya? Di sini ya. Di bawah. 笑着解释. Menjelaskan. Terus ada satu contoh dari saya yang sehari-hari kepakai juga. 别生气, jangan marah ya. 我说着玩呢. 说 ngomong, kata kerja. 玩 ini bermain. Nah, 说着玩 ini jadi satu frase artinya bercanda. Jangan marah lah, saya cuma bercanda ya. 我说着玩呢. Ini dia lebih ke satu frase ya. Kayak satu kesatuan bahwa 说着玩 ngomongnya sambil bermain, artinya bercanda ya. 说着玩呢. Ini tadi boleh tersenyum, boleh ketawa ya, 笑. 别生气, jangan marah. 我说着玩呢, saya hanya bercanda ya. Kalau teman-teman mungkin ada pernah kenal bercanda itu adalah 开玩笑. Boleh nggak, Laoshi? Boleh. Cuma kita lagi ada konteks ce. Nah, ada satu kata-kata kosakata yang ngomongnya 说着玩. 别说着玩了, 我说真的, jangan bercanda ya, saya ngomong yang serius ya. 说着玩 itu artinya bercanda. Ya, jadi teman-teman ternyata ada rumus ya, ada rumus dan patokan yang kita perlu pakai ce itu yang kayak gimana. Contohnya teman-teman mau nyatain si adik perempuan sambil nangis sambil berkata. Nah, silakan pakai ce ya. Ku ce shuo. Sampai sini oke. Satu halaman lagi ya, teman-teman. Satu checklist lagi maksud saya ya. Sudah ada 3 syarat pakai ce. 我可以继续吗? Saya boleh lanjut? 好. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini yang keempat.
Mendeskripsikan sesuatu benda, hal, peristiwa, atau storytelling. Silakan pakai ce. Ya, oke. Misalnya contoh ini yang kemarin saya kasih ke hari Jumat ya. Nanti saya kasih satu contoh lagi. 我的卧室里 di dalam kamar tidur saya, 放 masih ingat ya, taruh. 放着 放着一张床 tertaruh ya artinya diletakkan sebuah kasur. Jadi teman-teman kalau kalimat ini berarti dia mau lukisin ya, maksudnya di dalam kamarnya itu ada apa aja, mendeskripsikan sesuatu sehingga orang yang dengar itu bisa kebayang. Oh, ada apa ya di dalam kamar tidurnya. Contoh, 我的卧室 itu adalah kamar tidur, tertaruh selembar. 一张 ini ada kata satuan untuk kasur, selain kata satuan untuk kertas ya. Oke, 一张床 ya. Terus 同学们 床是第二声 ya. Boleh bantu saya revisi ya. Kadang-kadang saya ngomong sama tulis itu apa ya, nggak bisa multitasking ya, 真抱歉 sorry ya. Nah, 床 itu nada dua dan memang saya nggak hafalin, 不是 saya nggak hafalin, maksudnya hafal mati 床 nada dua, terus nanti apa nada berapa, bukan, 不是. Cara belajarnya yang selalu saya bilang adalah ngomong dan kasih tanda nada sehingga ngomongnya benar, kita nggak belajarnya mati gitu ya. 床挂着我们全家人的照片. Di atas kasur 床上挂着, 挂 itu gantung. 挂着我们全家人的照片, foto kami sekeluarga. Itu namanya 挂着. Di atas kasur digantung foto kami sekeluarga. Berarti teman-teman dari dua kalimat ini kebayang, oh di dalam kamarnya ada sebuah kasur gitu ya. Terus di atas kasurnya ada sebuah foto keluarga. Nah, kebayang kan? Oh iya ya, di dalam kamarnya seperti itu ya, desain interior di dalam kamarnya. Ini contoh kalimat untuk hari Jumat. Nah, mungkin saya boleh kasih contoh kalimat yang lain ya. Kalau ini kan lebih ke posisi suatu desain, berarti teman-teman udah paham, oh ya kalau kayak gini saya pakai ce. Nah, terus nace-nya nanti ya, saya jelasinnya nanti di belakang. Saya kasih satu contoh lagi kalimat. Misalnya, 去年我们去巴厘岛旅行. Teman-teman tahu kenapa kalimat ini saya tidak pakai ce? 去年我们去巴厘岛旅行. Boleh kasih tahu saya kenapa kalimat ini tidak pakai ce? Bali Tau itu Pulau Bali. Yuxing travelingnya. Iya, 因为 udah lewat, terus tidak berlangsung kan? Udah selesai. Itu maksudnya. Jadi nggak pakai ce di sini ya, nggak. Terus ada cu juga nggak mungkin dipakai ce itu. Maksud saya checklist itu fungsinya gitu. Teman-teman paham? Oh ini udah nggak berlangsung. Ini. Jadi kita cuma mau kasih info bahwa ya tahun lalu kami traveling ke Pulau Bali gitu ya. 我们去 Bali Tau. Tau ini pulau. Bali Tau. Taunya pulau ya. Bali itu translatean dari Bali. Bali Tau Luxing, travelingnya ke Pulau Bali gitu. Nah, tapi begitu kalimat ini muncul, saya pengen menceritakan ke teman-teman apa yang saya lakukan di Pulau Bali. Berarti jadi storytelling, benar nggak? Nah, misalnya saya lakukan apa ya di Bali ya? 我们等一下。我们玩的很开心。
嗯，我喜欢吃着嗯 di pinggir pantai ya. Nah, 我就说我喜欢喝着椰子看海浪。Oke. 我们玩的ini mau pakai R atau enggak juga nggak apa-apa ya. One juga boleh, war juga boleh ya. Artinya bermain. 玩的很开心. Te-nya saya mau tagih pakai te yang mana? 开心 itu happy. Ya, kami mainnya sangat happy. 我喜欢喝着椰子看海浪. Saya mau lukisin video apa sih yang saya main di situ. Kenapa saya happy? Saya suka, 我喜欢喝 minum. 喝着. Saya mau lukisin ya bahwa saya sambil minum apa? 椰子，椰子是什么？大家知道吗？Ini satu ya. 椰子大家知道吗？kelapa ya. 看海浪. Kannya lihat. 海浪 itu ombak. Kan ada orang tuh apa ya? Menikmatinya seperti itu ya, sambil minum kelapa, air kelapa maksudnya ya, sambil liatin ombak seperti itu ya. 我喜欢喝着椰子看海浪. Jadi orang yang dengar cerita saya tuh, oh iya ya, kondisinya kebayang ya kayak satu video bahwa sambil minum kelapa sambil liatin ombak ya. 喝着椰子看海浪. Ya, ini te-nya pakai 双人的，对，很好，因为这是动词 kata kerja verb, ini adalah komplement, komplement yang lebih ke kata sifat ya, masih ingat. 所以我们用双人的，很好。Ya, 3 kalimat ini kombinasi dari seluruh, maksudnya kombinasi dari beberapa grammar yang kita pelajari ya. Ada 去年我们去巴厘岛旅行，我们玩得很开心。Terus saya mau cerita sama teman-teman, saya happy-nya kenapa sih gitu ya. 我喜欢喝着椰子看海浪. Sambil minum kelapa, sambil liatin ombak di laut ya. 海浪 itu ombak laut. Ini adalah menceritakan cerita yang sudah berlalu, tapi kita mau nganterin videonya ke orang yang dengar gitu ya. Seolah mereka begitu dengar bisa bayangin saya sambil minum kelapa, sambil liatin ombak di pinggir pantai. Sampai sini oke? Contoh yang kedua, oke ya. Nah, jadi nggak cuma dipakai untuk interior. Tadi contoh interior, tinggal kelapanya. Kelapa itu 椰子 ya. Oke, 再来我们看一下，继续 lanjut ya. Nah, saya mau kasih tahu yang ce itu sering banget kepake ada nace. Nah, ini kan ambil ya. 我要拿东西, saya mau ambil barang ya, teman-teman sudah paham. Nah, begitu muncul ada nace itu artinya pegang. Kita mau nekanin sama orang yang kita kasih benda itu suruh dia pegang. Nace. Misalnya contoh ya, anak kita tuh pertama dia minta ya, Mama ya, 我要喝牛奶. Misalnya, Mama saya mau minum susu. Contoh. Terus kita pergi ambilin susu dong ya, kita ambilin susu, kita tuang susu, terus kita bawain. Pas kita bawain, begitu nyampe tempat dia, misalnya contoh ya, anaknya masih kecil ya, begitu nyampe ke dia, kita belum kasih nih gelas susunya, masih kita pegangin. Terus anaknya bilang, 我肚子饿了，我想吃蛋糕. Ya, saya lapar, saya pengen makan kue tart. Misalnya orangnya bilang gitu ya, anaknya bilang gitu. Nah, maka kan nggak mungkin kita gelasnya kita bawa balik ke tempat kue tart, pasti kita suruh dia pegang, benar ya? Nah, maka kita bilang, 拿着. 拿着 itu maksudnya kita suruh dia pegang gelas susunya ya. 你拿着杯子, 你拿着 atau 拿着 itu udah pasti
orang anaknya paham. Naje, jadi suruh dia pegangin si gelas susunya, baru kita bilang 我再去拿蛋糕，我再去拿蛋糕, saya pergi ambilin kue tar. Naje. Naje ini kepakai sehari-hari. Teman-teman mau suruh orang pegangin apapun, naje, naje, naje. Ya nggak usah pakai benda pun nggak apa-apa, karena dari bahasa tubuh kita orang paham ya. Tapi butuh pakai ce, nggak bisa pakai na doang. Na, 不可以, naje. Karena na jadi ambil, naje jadi pegangin, hold on ya. Gitu. Sampai sini oke untuk naje, kepakai sehari-hari ya. 请你帮我拿着, tolong kamu bantu saya pegangin. 请你帮我拿着. Oke, lanjut satu lagi yang kepakai sehari-hari adalah 写着. Tertulis ya. 上面没写着价钱. Ini yang contoh saya untuk hari Jumat. Di atas tidak tertulis harga. 上面没写着价钱. Mungkin kita lagi belanja barang, nggak ada tulisan harganya, nggak tahu harganya berapa ya. 上面没写着价钱. 我不知道, saya nggak tahu. Tertulis ya, 写着. Oke, misalnya kalau ini kan artinya tertulis. Kalau teman-teman yang misalnya screenshot saya punya tulisan, terus dicatat ulang, ditulis ulang. Nah itu kan pasti akan makan waktu, benar nggak? Mungkin teman-teman bilang, Lausri jangan terlalu cepat ya, saya sedang nulis loh ini, on progress, dan menekankan. Pakai 写着. Boleh bantu saya kalimatnya? Kalau misalnya teman-teman bilang, Lausri jangan terlalu cepat, saya sedang catat gitu loh, saya sedang tulis. Boleh, silakan bantu saya kalimatnya dan silakan dipakai ce-nya. Ya, Lausri, misalnya contoh ya, teman-teman boleh ketik atau boleh ngomong gitu ya. Lausri, 别太快. 别 jangan, 太 terlalu, 快 cepat ya. 别太快. Saya sedang, teman-teman kalau mau nekanin saya benar-benar sedang di saat itu juga ya. 我正在写着 arti. Ya, 我正在写着. Kalimat yang masuk sudah benar ya. Saya sedang menulis. Kalau misalnya teman-teman mau tambahin, saya sedang nulisin artinya loh, jangan cepet-cepet gitu ya. Nah, 我正在写着意思呢. 意思ini arti, makna. Kan mungkin kayak gini ya. Screenshotan yang tidak ada saya kasih arti kan mungkin teman-teman mau kasih arti. Nah, kan dicatat kan, dituliskan. Nah, jadi di sini 写着nya bukan tertulis tapi sedang menuliskan. Pakai format kalimat 正在. Benar-benar di saat itu juga teman-teman sedang nulis ya. 我正在写着意思呢. 老师别太快, jangan terlalu cepat misalnya ya. 太 ini terlalu. 快nya cepat. Oke, saya cek kalimat yang sudah bantu saya translate ya. 我正在写着. Stephanie kurang 着. 我在写着不要太快. 不要 ya, Pak Charles ya. 要 jangan ya. 不要 yao. 老师别太快，我正在写着. Ya, Ibu Lili udah benar ya. 老师别太快，我正在写着. Ya, Wiriani juga udah benar. Charles-nya 不要 ya, yao. Yang 着-nya sudah benar. Stephanie kurang 着. 请慢一点儿，我正在写着。呀，把 John juga benar，我正在写着武侠小说。武侠小说，希望以后老师和同学们会看我的作品。能ya 能 不是会 能 maksudnya bisa ya, bisa baca tulisan saya. Benar, Pak Sigit. Formatnya udah benar ya. 我正在写着武侠小说. Berarti Bapak sedang on progress sekarang nulisin novel silat ya? Benar ya, Pak? Berarti saat ini sedang mau menyelesaikan karyanya Bapak gitu ya. Nah, itu udah benar. Berarti pakai 写着. Oke. Oh ya, ketikannya error ya. Nggak apa-apa, Pak. Berarti udah benar. Teman-teman sudah dapat bagaimana penggunaan 着. Ya. Ini tambahan buat teman-teman, ada 拿着, ada 写着. Ya, semoga teman-teman lebih tercerahkan. Oh, ini loh konteks sehari-hari yang kepakai. 好的，把 Sigit 加油加油！我希望有一天我能看到你的作品啊，尽快尽快的看到您的作品。Saya berharap suatu hari bisa lihat karyanya Bapak segera-segera ya, 尽快尽快能看到
你的作品，作品itu karya ya，作品。好，sudah selesai，我们还有时间吗？看一下，超时了。因为时间到了，所以我觉得句子就给大家做个作业ya. Jadi kalimatnya jadi PR buat teman-teman. Ada di materi kita ya, teman-teman boleh lihat modul. Ada bikin kalimat pakai ce. Silakan teman-teman latihan di rumah. Nanti hari minggu depan kita bahas beserta juga yang dibawa adalah menyatakan bagaimana pendapat teman-teman pandangannya tentang asuransi, sama yang kedua adalah hal yang dipelajari selama pandemi. Dibikin dalam bahasa Mandarin, saya minta teman-teman latihan kalimat, kalimatnya nggak usah panjang, yang penting formatnya benar ya. Oke, 希望大家做作业, silakan teman-teman bikin PR ya. 再见，谢谢班长，谢谢同学们，祝大家生日愉快，拜拜。老师、班长，谢谢，谢谢老师，谢谢老师，周末愉快，谢谢老师，再见。